Bismillahirrahmanirrahim. Wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin qarrani ya Allah ankum. Man intaqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya'a. Bermula siapa-siapa batal olehnya wudunya, maka haram atasnya 4 perkara. Jamaah sekalian, malam ini kita belajar kepada Syekh Salim Sumbang Hadrami tentang orang yang wudunya batal. Sebelum saya masuk ke situ, hanya mengimbau buat kita semua dan juga saya secara pribadi, hendaklah kita berusaha sebisa mungkin untuk senantiasa mudawamah alal wudu, selalu punya wudu. Bukan kalau mau buang angin ditahan, bukan, tapi seyogianya misalnya kita punya wudu batal, maka usahakanlah segera lagi kita mengambil wudu. Karena itu dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Kedengeran tuh. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, Bilal, apa sih amalan kamu nih? Sehingga aku waktu Mi'raj mendengar gesekan terompahnya Bilal bin Rabah. Bilal percaya nggak percaya, tapi harus percaya dan ada kebanggaan dan kegirangan di hatinya. Saya seorang budak dari Habasa, Ethiopia, hitam dan sebagainya, tapi kenapa belum juga meninggal, tapi terompahnya sudah Masya Allah terdengar oleh Kanjeng Nabi. Kata Bilal, mungkin. Jadi Bilal itu selalu dia punya wudu, mudawamah alal wudu, dan ketika berwudu dia selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah wudunya itu. Jadi alangkah baiknya buat kita ada amalan kita yang menjadi istiqomah. Katakan Ibnu Athaillah, dikatakan al istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah terhadap sebuah amal ibadah adalah menjadi berbobot lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali. Apalagi sekarang kita sudah ya yang di atas 50, yang sudah 60, 70, paling enggak ada bekal untuk menghadap kepada Allah. Saya ingin mengingatkan kita lagi, buat saya dan juga kita semua, bahwa tujuan utama kita diciptakan di alam dunia ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Ayo, biar ada amalan yang menjadi istiqomah buat kita. Di sisa hidup kita ini Allah kasih panjang umur dan sehat walafiat, boleh jadi untuk memberikan ruang kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salat, di sujud terakhir ada sunnah tuh yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah 3. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan di akhir hidup aku ini adalah husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai minta kayak begitu. Kafa bil maut wa izah, cukuplah kematian sebagai sebuah nasihat. Ya, kemarin saya beberapa hari ini selalu berhadapan dengan acara-acara yang berkaitan dengan berpulangnya orang-orang yang saya pandang baik dan soleh. Ya, cuman di hati berpikir, ya Allah, nih supaya jangan salah niat dalam ziarah ya. Kadang-kadang orang ziarah. Kadang-kadang terjadi kemusyrikan tuh karena niatnya itu untuk urusan dunia ke kuburan. Mulut sih ngomong, ya ini kan cuma wasilah. Ngomong mulut, cuman hatinya bagaimana tuh? Makanya nanti dalam kitab Tanbihul Muqtarin ini, saya waktu ngaji kitab ini sampai ngeri banget, Pak. Kayaknya kita ditamparin sama kitab ini. Berapa banyak orang zikir tapi tertipu dengan zikirnya, sholat tertipu dengan sholatnya, orang berilmu tertipu dengan ilmunya. Orang wirid zikir boleh jadi rusak dia punya akidah karena dia nggak percaya sama Allah, dia percayanya kepada kezikiran. Asal lagi banyak utang nih. Dan doanya ada tuh, mau berangkat haji ini. Akhirnya dia lebih konsen kepada zikirnya, bukan kepada takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah berapa banyak orang yang lo kalau buat urusan dunia luar batang ame kunjung.
buat ilmu kuitan begitu. Akhirnya orientasinya ke situ. Bukan mengingatkan kita kepada zikrul maut yang berharap dengan itu kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disorientasi keimanan pada saat kita itu. Hati-hati. Saya dibilang saya anti ziarah. Saya bilang sebelum orang pada ziarah, saya setahun nggak pernah lepas di luar Batang dan sebagainya. Saya amati itu. Ya Allah, kayak begini orang yang pada ziarahnya. Masya Allah. Nah itu. Padahal yang terpenting adalah coba bayangkan orang soleh. Jangankan hidupnya, meninggalnya aja bawa pemersatu. Antum ziarah nih, yang satu baca yasin, yang satu tahlil, yang satu salamullah ya sadah. Nggak ada rebutan tuh Pak. Nggak ada entar dulu nih lagi baca yasin, enggak. Pemersatu. Yang kedua apa lagi? Masya Allah. Orang soleh itu ekonomi masyarakat terbangun di situ. Ya Allah, apakah kita bisa seperti orang-orang soleh meninggalnya kayak begitu? Makanya, ayo ada satu amalia yang boleh jadi kita istiqomah, misalnya kayak tadi berwudu misalnya, istiqomah berangkat sholat jamaah. Ya Allah Pak, sholat jamaah, coba Pak ini cuci jalan, apalagi baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ya. Kayak kalau cuma sekedar tahu malah orang sekarang katanya lah nggak perlu ngaji Ustaz, sekarang di YouTube juga banyak katanya kayak begitu. Tapi bukan itunya. Pertama kita mengambil bagian daripada memakmurkan masjid ini. Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Kalau bukan kita siapa lagi? Orang-orang yang sudah sepuh ini sepuh yang dulu mungkin lupa terhadap dunia, terhadap akhiratnya, dia asik bekerjanya sehingga pada usia lanjut dia baru sadar akan kembali kepada Allah sedikit lagi. Begitu buka kitab sucinya dia menangis karena nggak bisa baca Quran. Kita bikinin ya, paling enggak di sisa hidupnya ada amal soleh. Ya bukan buat alim dah kita udah terlambat. Paling enggak mudah-mudahan dengan amal soleh yang sedikit itu bisa membuka kasih sayangnya Allah sehingga kita berhak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini nih. Mudah-mudahan kita ambil bagian istiqomah aja. Dan kuncinya saya kasih, kuncinya antum mau belajar thariqah apa, antum mau belajar apapun itu, satu, hati kita mesti benar-benar bersih. Nih yang kalau kata Ibu Yahamka, tasawuf modern. Hatinya Pak. Kalau ngelihat orang dapat kebaikan, kita masih ada sedikit derajat, hati-hati, boleh jadi hati kita yang belum benar. Hati kita mungkin masih ada banyak kabut-kabutnya gitu. Ya Allah, jangan cari ketenaran, popularitas dan sebagainya. Lah itu mau urusan dunia. Mau orang tinggalin kita biarin. Tapi bagaimana hati kita benar-benar husnul ke Gusti Allah. Yang kayak gini enak diomongin, tapi perlu diriyadhahkan, dilatih. Andai kata kita masih terdet sama orang itu, jangan sampai terucap di hati, lama-lama hilang. Sehingga melihat kebaikan yang keluar kebaikan. Bahkan melihat keburukan yang keluar juga masih kebaikan. Kalau hati kotor jangankan keburukan, ngelihat kebaikan seseorang yang keluar adalah keburukannya Pak. Menjadi masukan buat saya ketika ada jamaah cerita Ustaz. Jadi bapak-bapak udah mulai belajar ngaji nih Pak. PAUL di rumah ada PAUL, pendidikan Al-Quran usia lanjut. Tapi lucu ternyata itu. Padahal pada pengurus musola dan sebagainya. Cerita kalau saya itu gimana tuh. Jadi udah mulai ngerti baca Quran, udah mulai bisa mengkritik dan mengkritisi orang. Bahaya nih kayak begini. Tadi salah tuh bacanya, dia bacanya yarjiun. Padahal nggak salah secara mutlak. Cuman kalau tingkat tahsin memang belum sampai tuh. Nggak boleh baca yarjiun, tapi bolehnya yarjiun, ditebelin. Udah begitu tuh. Wah, memang bahaya juga nih. Bahaya juga. Sampai ada yang lagi ngaji orang dia begini. Ngaji, padahal ngajinya belum benar tuh. Wah, ini PR buat kita. Dari mulai nggak tahu, sudah mulai tahu, tapi ada kesalahan dalam menggunakan ilmunya. Nggak perlu untuk mengkritik buat diri kita. Cuman ini hati perlu dibicarakan, perlu juga dikasih tahu. Cuman lagi mikir bagaimana cara ngasih tahu orang yang lebih tua dari kita. Ntar begitu dikasih tahu, yang ada ngambek kan. Biasanya kalau orang-orang begitu agak sedikit sensitif begitu. Tapi itu pelajaran buat kita juga. Ternyata untuk menjadi orang yang bijak gak perlu juga tua.
ada juga tua dalam sikap, tua itu. Umur juga tidak melulu seperti itu. Tapi yang ala kulli hal, mudah-mudahan Pak, kita berharap, saya secara pribadi berharap ya amal kita lakukan ini mudah-mudahan mendapat ridho Allah, dan dengan ridho Allah itu turun kasih sayang Allah sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Baik, jamaah sekalian, di sini kata Syekh Salim Sumair dikatakan bahwa orang yang wudunya batal, maka ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan. Pertama adalah as-sholatu, pertama adalah sholat, sembahyang. Allah tidak akan terima sembahyangnya seseorang apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Nih, jadi kalau kita nggak punya wudu, maka dilarang buat kita untuk melaksanakan sholat, baik sholat apa aja, semua sholat, baik yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah maupun sunnah. Maka orang yang wudunya batal, yang tidak punya wudu, maka dilarang untuk melakukan sholat. Yang kedua di sini katakan wat tawafu, dan kedua adalah tawaf. Tawaf apa? Orang yang tawaf itu harus punya wudu. Makanya kalau umroh atau haji misalnya, kita datang ke Masjidil Haram, di situ ada 124 derajat. Yang tertinggi itu adalah tawaf, baru kemudian sholat sunnah, baru yang ketiga itulah menatap Ka'bah. Makanya kalau orang sempat ke sana, bayang, masya Allah, mudah-mudahan yang belum sempat, sebelum mata tertutup untuk selama-lamanya, Allah izinkan untuk ziarah ke makam Rasulullah dan berputar di Ka'bah. Baik itu untuk umrah maupun haji. Niatin Pak, niatin, jangan sampai nggak diniatin. Niatin aja, jangan mikirin biayanya. Saya dulu sampai menangis waktu itu, saya masih bergabung di Istana Al-Quran. Karena saya bagian dari orang yang As-Sabiqunal Awwalun merintis pesantren Tahfidzul Quran, disebut Istana Al-Quran. Itu semua istana pada pimpinannya udah pada haji. Saya doang belum haji, emang dia pada orang kaya mak bapaknya gitu. Cuman saya bilang sekolah tinggian gua, kenapa jadi dia duluan ya Allah. Satu-satunya yang belum pimpinan istana, pimpinan pesantren yang istana itu, yang belum haji saya doang. Saya nangis itu. Ya sebabnya saya dapat satu bacaan dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa. Kalau antum tahu itu di daerah Bekasi, Ujung Harapan ada nama pesantren At-Taqwa. Itu bacaannya di juz ke-7 itu. Baca itu saya mungkin saking yakinnya dengan kekuatan doa, pada maghrib sampai isya saya nggak keluar kamar. Santri saya pipis, sudah senior aja yang suruh pada baca. Begitu belum ada istana saya. Saya baru bagian dari pendiri. Masya Allah itu kita baca dari maghrib sampai isya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Saya nggak hitung lagi deh tuh. Kalau guru sekumpul ngajarin 41 setiap sholat. Tapi saya nggak hitung lagi, pokoknya dari maghrib ke isya selesai 7 hari. Biiznillah hari ke-10 itu ada orang datang ke rumah minta izin dan mohon maaf kepada saya untuk tidak tersinggung. Saya bilang, kenapa Bang Haji? Mesti marah saya. Enggak Pak Ustadz, saya mau berangkatin haji Pak Ustadz. Masya Allah. Besok kita langsung ke bank sampai nangis. Ya Allah, mudah. Duit dari mana kita? Tapi begitu cara Allah, kekuatan doa. Saya yakin doa silahul mu'min. Doa itu adalah kekuatan orang beriman. Kalau guru sekumpul, ini doa luas sedikit. Robbana. Jadi ceritanya itu wallahu a'lam, tapi saya mendapatkan cerita dari guru-guru ketika Kiai Nur Ali At-Taqwa yang punya pesantren At-Taqwa itu Pak. Di Ujung Harapan kan besar itu pesantren. Dia kan beliau pejuang. Ketika di ubur-ubur Belanda masuk ke dalam hutan, pasukannya kelaparan, tiba-tiba beliau membuang sehelai kertas. Dan pada saat itu
ada sebuah karomah. Sulit saya untuk menceritakan ini, tapi izinkan untuk menceritakan ini terlepas dari percaya atau tidaknya. Itu ada makanan, Pak. Ada orang pasukannya yang agak sedikit golil adab, diambil itu kertas, apa sih tulisannya? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sam. Ini kan ayat ketika Nabi Isa ditantang sama orang kafir untuk menurunkan hidangan dari langit. Bayangin, sombongnya orang kafir. Nabi Isa ditantang, maka di situ kan qala Isa Allahumma rabbana, kan begitu. Turunkan Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, di surah Al-Maidah. Hidangan dari langit. Jadi hal yang nggak mungkin saja dengan kekuatan doa menjadi mungkin pada saat itu. Masa itu di antaranya Rabbana anzil alaina. Nah, kalau kita datang ke Mekah, maka yang pertama, yang utama, yang terbaik adalah tawaf dulu, Pak. Tawaf sunnah. Kalau dulu enak, walaupun kita pakai kayak begini, pakai training apa, bisa di depan pelataran Ka'bah. Tapi sekarang enggak, peraturannya enggak boleh. Yang boleh di lantai 1 di dekat pelataran Ka'bah itu hanya orang-orang yang pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Kalau enggak boleh kain ihram, dilarang sama laskar, dia pasti ke lantai 2 atau lantai 3. Kalau saya udah semua lantai saya rasain. Saya paling senang kalau di lantai ketiga atau lantai paling atas. Kenapa? Durasi putarnya lebih jauh. Berarti bacaannya kan lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Saya cari itu. Tapi kalau lagi pengen khusyuk, pengen hajat, saya lebih dekat mainannya di pelataran itu. Itu 60 derajat, Pak. Kemudian apa lagi? Baru kita sholat tuh. Habis sholat apa? Menatap Ka'bah. Selesai kita tawaf, selesai kita sholat sunnah, kita duduk menghadap Ka'bah, kita lihat apa untuk mau berzikir atau lihat, menatap saja punya nilai 20 derajat itu. Masya Allah. Nangis itu, Masya Allah. Alhamdulillah selama ini kita tuju ke sini, sekarang berhadapan di hadapan kita. Ya Allah. Kalau kita tawaf biasanya saya pakai al-ataqatul kubra. Orang-orang ini ngerti itu, ada al-ataqatul kubra, ataqah besar. Itu dalam kitab Irsyad kalau nggak hilaf, menebus kesalahan orang tua kita dengan 100.000 surah Al-Ikhlas. Kalau di sini kan kalau kita sehari 1000 Al-Ikhlas berarti mesti 100 hari tuh. Tapi kalau di sana satu bacaan adalah 100.000. Makanya saya kalau sana di tawaf sunnah saya bilang, ya Allah, bacaan pahala surah Al-Ikhlas ini untuk menebus kesalahan emak bapak saya, orang-orang yang saya sayangi. Al-Fatihah, baru saya mulai dari sujud Hajar Aswad, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Berjujuran air mata tuh. Pak nih kirimin surah Al-Ikhlas 100.000. Kalau antum ngaji sama orang-orang yang agak sedikit berthariqah akan mengenal tentang yang disebut al-ataqatul kubra, menembus itu. Masya Allah. Haji Pak. Jadi mudah-mudahan Allah izinin yang belum sempat, yang udah sempat mudah-mudahan bisa tiap tahun ziarah ke makam Nabi gitu ya, untuk haji dan umrah. Masya Allah enak. Ziarah ke makam Nabi, saya paling senang itu main ke museum Nabi itu di Madinah. Yang kalau orang travel jarang ngeh kayak gini. Kalau dulu gratis, sekarang bayar 47 real. Saya demen sampai nangis ngelihat sketsa rumah Rasul zaman dulu, Pak. Gimana enggak nangis? Ya Allah. Rumah Kanjeng Nabi begitu sederhana ya. Kebayang ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Kanjeng Nabi, ngeliat Nabi lagi tidur, Pak. Pakai tikernya ada bolong-bolongnya. Pakai selimutnya ditarik ke atas, kakinya kelihatan, diturun setengah badan kelihatan. Abu Bakar sampai nangis gitu, ya Allah, begitu sederhananya Rasulullah ini, Khalilullah, Habibullah, Rasulullah. Begitu sederhananya. Tidur seperti itu 3 hari dia menahan lapar. Diganjal perutnya. Kita tidur masih pakai AC. Makan kadang-kadang sampai kekenyangan, apalagi udah nggak sanggup lagi, udah begitu. Rasul 3, ya Allah. Makanya kalau ada orang-orang quote and quote gitu ya, bahkan tokoh-tokoh agama misalnya terlalu mempertonjolkan keglamorannya, kita kadang-kadang, ya Allah, bagaimana Kanjeng Nabi, gitu. Maka tontonkanlah kesederhanaan gitu. Ini ya Allah gitu. Apapun alasannya, Siti Khadijah, wanita terkaya di kota Mekah, 2/3 kekayaan kota Mekah itu punya milik Siti Khadijah Al-Kubra.
Tapi tak urung pada saat akan meninggalnya bajunya 23 tambalan. Ya Allah. Seperti itu. Rasul, saya senang melihat, ya Allah. Masya Allah, kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ya Pak, mungkin kita nggak sempat melihat wajah Rasul di alam dunia. Semoga nanti kita diizinkan di surganya Allah bisa menatap wajah Rasulullah. Ya, karena belum tentu di surga kita ketemu dengan Nabi. Mudah-mudahan bisa duduk bareng dengan Nabi, gitu. Bisa menatap wajah kanjeng Nabi, gitu. Melihat kuburannya Pak, Masya Allah. Sketsanya mau kuburan, sketsanya ya Allah Rasul. Begitu sederhananya. Teringat ketika kita ke Taif, orang ziarah ke Taif, di situ ada sahabat Nabi itu 60 sampai 80 km dari kota Mekah itu ke Taif itu. Orang-orang Arab kalau musim haji nggak berangkat, nggak menunaikan ibadah haji, dia biasanya tamasya ke Taif. Karena kalau di sini itu puncak dingin Pak Taif itu. Sekarang lagi ngetren. Kalau saya udah nggak perlulah ke sana, buang-buang ini. Tapi kalau pengen tahu nggak apa-apa. Itu teringat ketika Nabi bermanuver dalam politik dakwah. Sebelum ke Yastrib, sebelum ke Madinah, Nabi ke situ dulu hijrahnya tuh. Cuma Abu Jahal sudah provokasi sampai di sana, bayangin sekelas Nabi disambitin Pak, berdarah-darah. Sampai nanti kalau Bapak ke sana ada namanya masjid kecil namanya Masjid Ku. Itu Nabi waktu begini gitu, Masya Allah. Itu yang malaikat Jibril datang kemudian bawa malaikat-malaikat, engkau izinkan ya Rasulullah, aku perintahkan malaikat penjaga gunung Uhud untuk menimpahkan orang-orang itu. Tapi enggak Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Bayangin berdarah-darah kanjeng Nabi Pak. Bercucuran darah sampai ya Allah. Ya berkeluh kesah tapi didengar keluh kesahnya oleh Allah. Kanjeng Nabi berdarah-darah. Lah kita mah dakwah. Orang pada cium tangan, dihidangkan. Makanannya banyak. Saya agak susah tuh kalau lagi acara kita dikasih minum. Sementara jamaah enggak ada minum. Saya ragu untuk mau minum ini, enggak enak saya minum, yang sementara enak kagak minum. Kadang-kadang banyak makanan saya bilang panitia, geser dikit aneh malu. Yang lain kagak ada, padahal datangnya duluan dia. Kita udah ada jeruk apa macam-macam. Salah panitia. Jangan itu, Ustadz mah biarin aja. Itu pesertanya itu, jamaahnya yang perlu diperhatikan. Saya hampir jarang untuk minum kalau lagi ceramah disediain. Kadang-kadang tahu kita doyan, ini makanan banyak. Gimana kita datang udah agak sedikit telat, mereka dari maghrib udah duduk. Nggak dapat hidangan. Ya Allah, dakwah sekarang mah enak. Ya, tapi lihat dakwah kanjeng Nabi, Masya Allah, dicaci, dimaki. Bagaimana hati Fatimah Zahra, putri yang begitu disayang oleh Rasulullah, melihat ayahnya harus dilempari kotoran, dimaki, dicaci. Ya Rabbana, makanya udah deh, nggak ada apa-apanya deh kita. Baru ceramah, nggak diorangin aja udah marah. Gue demen gak demen gue kalau ceramah di masjid itu, kenapa? Nggak ada yang hormatin gue. Ya Masya Allah. Emang kita siapa? Ketika kita merasa tidak diorangi, kita nggak diperhatikan, kita ada sedikit berarti kita merasa orang hebat. Nggak apa-apa. Gue merasa nggak diperhatiin, berarti ente merasa orang yang sambadi, yang pada koreksi lagi hati. Ya Allah, ya Allah, jangan. Nggak ada marah Pak, biarin. Sunatullah lah, ada suka ame enggak ada. Kalau ada satu orang pengen 10 orang demen sama kita, itu orang munafik itu. Orang munafik itu. Karena sunatullah nggak bisa terhindari. Jangan kita, kanjeng Nabi saja bagaimana? Segitu dalam bimbingan Allah, tapi saudara-saudara dekatnya justru menjadi penghambat dakwah Nabi. Dari 10 orang harus ada yang nggak demen, itu sunatullah nggak bisa terhindarkan. Kalau 10-10 senang sama kita semua, boleh jadi kita bermuka-muka sama orang itu kalau begitu. Ngadep sini beda, ngadep sini beda gitu. Maka jangan pernah mencari keridhaan manusia karena sulit untuk mendapatkannya, tapi cari keridhaan Allah. Biarin orang lain pada musuhin kita, asal jangan Gusti Allah yang musuhan kita. Biarin orang lain pada ninggalin kita, asal jangan Gusti Allah. Maka kalau orang yang mendalami dunia tasawuf, ada namanya fase atau makom hamdul adza anin nas, menanggung beban dari penghinaan manusia. Ini berat nih. Belum lagi makom taubat ya, baru pemula atau makom taubat. Tapi kalau makom udah gini,
kita boleh dihina, tapi kalau sudah bicara harga diri, orang rela bertaruh nyawa untuk mempertahankan harga diri. Nah, fase ini kita jangan heran kalau masuk dalam dunia itu banyak orang seakan-akan benci kita. Yang dulu memuji sekarang mencaci. Yang dulu berjalan berkelindan sekarang menggunting dalam lipatan. Antum nggak perlu. Itu kenapa ya? Nih, ada trik dalam ilmu gituan nih. Dalam tuntunan itu. Ketika ada orang yang menjauh dari kita, boleh jadi cara Allah pengen Allah itu lebih punya banyak waktu berdekatan dengan sang hamba itu. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba menjauh, antum nggak perlu cari tahu kenapa sebabnya. Boleh jadi kata orang-orang yang masuk dalam dunia ini, itu cara Allah agar kita punya banyak waktu untuk berduaan dengan Allah. Sekarang banyak tabadzur waktu, pantas Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Ya Allah, berapa banyak waktu kita terbuang dengan sia-sia. Maka kita kadang-kadang kalau di rumah lagi pada kumpul yang ngopi dan sebagainya, saya selipkan agar kumpulnya kita, duduknya kita punya nilai ibadah, sedikit pengetahuan, sedikit ilmu, sedikit tausiah lagi kumpul. Nanti kita selipkan, ayo Bang, ayo Pak Haji, ayo Kang, kita udah gini, sedikit agar duduk kita nggak sia-sia. Ini sekarang berapa banyak waktu mubazir, Pak, terbuang segitu aja. Orang begitu masa mudanya, kalau begitu ada sedikit keluasan rezeki, hampir tiap minggu jalan-jalan. Boleh nggak? Silahkan saja, tapi jangan lupa engkau akan kembali kepada Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati datangnya tiba-tiba. Jangan cari kemuliaan. Sekarang ini sudah hedonisme nih. Orang melihat ukuran suksesnya orang itu untuk materi kadang-kadang. Sehingga orang sekarang bagaimana kayak nggak mau tahu halal haram dan sebagainya, dia terus menghiasi dirinya, mengcasing dirinya dengan atribut-atribut kemewahan agar orang menjadi mulia, dimuliakan oleh orang. Ya Allah, jangan itu. Itu kan selesai waktunya. Tapi di hadapan Allah bagaimana? Hati-hati juga Pak. Saya teringat yang sering saya bawakan ini dalam kitab Wasiyatul Mustafa Imam Ali Karamallahu wajhah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama yang mutafannin. Artinya beliau juga mutasawwif dan juga mufaqih, alim besar ini. Sufi di zamannya. Dia mengutip satu hadis tentang nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apabila Allah marah kepada hamba, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Kalau Allah marah kepada orang itu, Allah berikan dia rezeki yang haram. Wa idza shadda ghadabu alaihi wakkala bihi syaitanan. Kalau Allah berlipat-lipat marahnya kepada orang itu, Allah titipkan setan yang kerjanya setan mempermudah urusannya. Pengen bisnis cuma pengen 1 juta dapatnya 100 juta, pengen kontrak malah bisa kebeli rumah, pengen sepeda malah kebeli motor, pengen motor kebeli mobil. Tapi hati-hati, apakah ini benar-benar merupakan keberkahan dari Gusti Allah? Apa justru ini cara Allah marah kepada orang itu sehingga orang ini magrur berkata hadza min fadli rabbi, ya Allah ini karunia dari Allah. Ukurannya adalah kalau harta karunia yang Allah berikan kepada kita, entah itu harta, entah itu sehat, entah itu panjang umur, waktu yang luas, tidak bisa mendorong orang ini lebih dekat kepada Allah, hati-hati. Jangan-jangan ini cara Allah murka kepada kita. Harus ada dong peningkatan. Puasa, masa sih standar kita awam terus. Udah 40 tahun jadi orang Islam, masa standarnya itu terus. Udah 50 tahun jadi orang Islam, masa standarnya itu terus. Udah 60 tahun jadi orang Islam, masa nggak ada grafik yang naik sih? Selama ini ngaji bagaimana? Tanda berkahnya orang belajar itu semakin berkualitas, bukan bicara kuantitas. Makanya waktu ada ngaji ke Abah Uci itu orang datang, rek naon pakai bahasa ini ya Bang, pakai bahasa Inggris. Rek naon katanya, mau ngapain? Ngaji mama. Bahasanya kasar Bang. Ngaji digoblok-goblokin. Goblok, tolol, ngaji indit sia, pergi lu. Datang lagi, rek naon?
rek ngaji mama goblok, ngaji tolol, indit, kasar banget misalnya. Orang Pandeglang 3 kali pas sudah ke dia jalan, duduk sekedar, cari sekedar, sini jangan duduk. Mau apa? Ngaji banyak-banyak, yang ada aja belum diamalkan. Amalin aja yang udah tahu. Omongannya sekelebat, tapi kalau orang yang ngerti ini omongannya omongan orang-orang ahlullah. Ente amalkan yang ente udah tahu. Allamallahu ma lam ya'lam. Ente amalin ente yang udah tahu, Allah akan ajarkan sesuatu yang ente belum tahu. Itu nanti tiba-tiba ada aja jalan kita tambah ilmu. Tapi yang udah tahu kita aja kita amalkan sedikit. Orang sepele minum berdiri. Nggak usah bicara moral terlalu tinggi, itu nggak bagus dalam agama, nggak boleh. Tangan kanan, apa susahnya Bismillah? Sederhana aja. Belajar, kita udah tahu fadilah sholat berjamaah, datengin. Kita sudah tahu fadilah baca Quran, itu istiqomah yang udah tahu. Nanti Allah resapkan pengetahuan yang antum mulai jadi belum tahu. Itu yang quote and quote dikatakan laduni. Jadi benar juga ngaji pengajian di mana-mana, tapi di mana-mana terjadi main ejek-ejekan, satu masjid, musola, satu taklim, kok jadi kayak begini, nggak ngefek di masyarakat. Saya ngukur satu taklim itu berefek atau tidak, saya ngeliatnya di sholat jamaahnya Pak. Di tempat saya alhamdulillah sekarang subuh, tempat kita kan tempat gelap, daerah saya Kebon Singkong. Saya pentol korek. Kalau di sini sih kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau pentol korek di tempat yang gelap kan jadi manfaat juga tuh. Nah, saya pentol korek itu. Sekarang udah naik dikit lilin. Gitu. Itu ngefek Pak. Alhamdulillah yang tadi cuman ya sholat cuman sesop, sekarang bisa sampai 4 sop, 5 sop. Wah, alhamdulillah gila. Orang tua yang tadinya nggak peduli, bayangin kayak orang madrasah. Habis Isya dia pakai tas, saya kasih Quran atu-atu tuh, ada 5 orang saya kasih Quran atu-atu. Nih hadiah. Itu pada nenteng Quran Pak. Girang hadiahnya tuh. Ya Allah, aki-aki udah 75 tahun jalan. Pak Haji ngapain? Mau ngaji di rumah Pak Ustadz. Coba itu. Girang lihatnya udah kayak madu rasa, anak madu rasa, bukan madrasah madu rasa. Ya Allah. Gila, duduk ada ya Ustadz, maafin ya saya lagi malas ngaji, saya mau ngopi aja Pak Haji sama saya udah. Yang penting kita guyupnya duduknya dulu, udah insyaallah niatul mu'min khairun min amali. Ngefek di situ. Jadi ibadah itu coba larinya ke sini, harus paksakan. Insyaallah mudah-mudahan nanti jadi Allah kasih, cobain aja deh, cobain. Paksakan, sederhana aja. Ketika antum melihat orang lain baik, antum kok dapat kebaikan, antum goyang enggak nih? Atau gimana gitu? Kalau masih, oke, harus bertanya dalam diri kita. Hati-hati nih, jangan-jangan hati kita belum cakep. Makanya yang penting jangan sampai ucap dulu. Itu kan susah, maka disebut riyadhah. Riyadhah itu kan olahraga Pak. Di pesantren ada namanya ismul riyadhah, bagian olahraga. Itu dilatih. Dilatih hati. Pelan. Maka habis sholat baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam 3 kali mungkin. Guru-guru khos gitu. Oh ya Allah. Mudah-mudahan jadi enak tadi orang enggak gampang marah dan sebagainya. Cuma hati-hati nih kalau dalam posisi itu masuk, antum jangan kaget nanti banyak orang-orang yang dekat tapi justru akhirnya dulu memuji jadi sekarang mencaci, sekarang wah itu ya hati-hati. Itu ujian. Tapi nanti waktunya Allah kembalikan lagi semuanya set. Ya Allah, yang datang orang tua harusnya jadi orang tua kita nangis. Ustaz, saya minta petunjuk nasihat. Kenapa Pak? Begini-begini, Masya Allah. Ini layaknya abang saya. Kalau bukan orang tua, ini abang saya bisa begini. Itu awalnya yang dekat jauh, tapi tiba-tiba waktunya Allah kembalikan lagi. Lihat Kanjeng Nabi perjalanannya. Begitu sudah nggak ada, seluruh alam dunia menangis. Bahkan sampai hari ini melihat nafas tilasnya, menyebut namanya bisa menjujurkan air mata, luar biasa. Kalau sudah jadi magnet luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya kalian untuk
tawaf nih, mudah-mudahan nanti pada waktunya ya Pak biar bisa ziarah. Udah jangan mikirin uang, bagaimana caranya itu Allah yang mikirin. Kita cuma berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan biar bapak-bapak kaget kita sampai di Jeddah, kita ke Madinah, Masjid Nabawi. Ya Allah, ini masjid Masya Allah gedenya. Begitu nyampe di haram kita tawaf turun lihat Ka'bah, ya Allah sampai juga saya ke sini. Masya Allah, Insya Allah ya, mudah-mudahan Insya Allah. Wa masul mushafi, dan ketiga menyentuh Quran. Wa hamluhu, dan keempat memegangnya. Ada Quran, ada mushaf. Ini ada perbedaannya Pak. Kalau kita ke Madinah atau ke Timur Tengah, antum beli Quran gak ada. Adanya mushaf. Di Indonesia doang namanya disebut Quran. Karena ada perbedaannya antara Al-Quran dengan mushaf. Kenapa nanti di Quran itu kok ditambah alif lam Al-Quran? Pertama mushaf. Mushaf itu yang seperti ada kita itu kalamullah yang ditulis kemudian dijilid jadi satu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu disebut dengan mushaf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu suhuf. Tapi kalau Quran itu bacaan yang didengarkan disebut qiraah. Bacaan yang diulang-ulang itu menjadi Quran. Tetapi bacaan yang diulang-ulang ini bacaan istimewa, maka harus ditambah alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Bacaan yang istimewa yang diulang-ulang itulah Al-Quran. Yang didengarkan wadduha itu Quran. Tapi kalau yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah kemudian sampai kepada An-Nas dijilid kayak begitu, itu namanya mushaf tuh. Tapi Quran yang didengarkannya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabb, itu Quran itu. Maka nanti ada keterangan di akhir zaman akan hilang itu semua. Iya, tapi Quran tidak akan hilang. Jadi Quran itu qiraah yang didengarkan namanya qiraah. Bacaan yang didengarkan yang diulang-ulang ditambah menjadi Quran. Ini baca diulang-ulang istimewa, tambahin alif lamnya Al-Quran. Bacaan yang diulang-ulang yang begitu banyak keistimewaannya. Itu ini bulan puasa. Jadi hebatnya orang Indonesia bukan lagi punya mushaf, tapi Al-Qur'annya langsung itu perbedaannya itu. Jadi kalau kita ke Madinah misalnya cari ada Quran nggak ada mushaf. Tapi sekarang dia udah agak adaptasi dengan Indonesia. Jadi orang Indonesia itu nggak nyebutnya itu, tapi nyebutnya adalah Al-Qur'an. Itu perbedaan mendasar antara mushaf dengan Al-Quran. Nah di sini bagi orang yang tidak punya wudu maka dilarang untuk mau nyentuh dan membawa Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan ada orang yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, baik suci dari hadas besar maupun suci daripada hadas kecil. Tapi kalau membacanya boleh nggak? Wah, apalagi nanti kalau kita masuk kepada tentang haid. Boleh nggak nanti orang-orang haid itu membaca Al-Quran? Bagaimana orang-orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya? Baik. Kalau orang junub boleh nggak? Membacanya itu masih dibolehkan. Yang tidak boleh menyentuhnya. Sekali lagi ini fikih ya. Kita lagi bicara Safinah. Di luar sana banyak pendapatnya. Jadi ketika kita tidak punya wudu, boleh nggak kita baca? Boleh. Tapi nggak usah nyentuh. Boleh baca Al-Quran wadduha karena kita jaga hafalan dan sebagainya. Yang penting nggak usah nyentuhnya. Ustadz kata ada ya Az-Zahiri dibolehkan, Imam Zahiri ya, dibolehkan untuk menyentuh Al-Quran dan sebagainya. Kalau darurat bagaimana? Kalau darurat ceritanya lain lagi. Itu sebagai bentuk takriman wa ta'ziman Al-Quran. Kalau buat kita bisa pahalanya. Tapi pahalanya beda nggak? Beda. Orang baca Quran dalam keadaan berwudu dengan tidak berwudu beda pahalanya. Dengan HP boleh nggak Pak? Boleh. Karena yang penting talafaz dan sebagainya. Tapi ingat, kualitasnya akan berbeda dengan HP itu. Makanya kalau HP kita bawa begini, kita ke WC boleh. Tapi kalau mushaf yang itu tidak boleh kita bawa ke kamar mandi. Tapi kalau yang di HP ada aplikasi Qurannya boleh selama dia dimatikan. Kan nongol kalau dibuka kan, dibolehkan. Kalau Abah Uci marah,
Kalau bauchi nggak boleh. Itu kan teknik penyimpanannya nggak boleh. Tapi ulama-ulama dibolehkan. Mutakhirin masalah HP itu dibolehkan untuk kalau kita masuk kamar mandi dengan bawa HP, di situ ada aplikasinya. Kalau nggak boleh nanti penghafal Quran nggak boleh ke WC dong. Kan dia ada 30 juz. Ntar Quran nggak boleh lagi gitu. Tidak, dia kan akan muncul kalau. Tapi kalau itu kan bentuk itu. Tapi bagaimana? Nah, nanti ada Al-Haytami mengatakan kalau dia ada Latinnya, kayak ada terjemahannya, maka dikatakan di situ dia membolehkan untuk dipegang walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Kalau di situ ada terjemahannya. Jadi yang disebut mushaf nggak ada apa-apanya nih. Tapi kalau ada terjemahannya itu namanya mushaf terjemah. Ada tafsir makanya mushaf tafsir gitu. Nah, Al-Haytami membolehkan dalam keadaan tidak punya wudu kalau di situ ada bahasa selain bahasa Qur'annya seperti terjemahan, entah itu berbahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lainnya, maka dia dibolehkannya untuk itu. Tapi ini kita lagi bicara versi Syekh Sumer Al-Hadrami. Tapi kalau nanti di luar sana, wah, namanya fikih, pemahaman beda kepala, beda sampo, beda pemahaman dan sebagainya. Jadi jangan kaget gitu ya. Nah, tapi saya mengajarkan kepada kita semua, tolonglah beradab dengan Al-Quran. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya sedih loh. Kalau orang maaf nih yang suka tahlilan, kadang-kadang Yasin, memang di situ ada terjemahannya, tapi kan di situ juga ada lafaz-lafaz Al-Quran gitu. Orang taruh di bawah, sedih saya. Kadang-kadang ini taruh aja di atas. Misalnya aqua gitu supaya jangan sampai sejajar dengan kaki begitu. Sedih saya Pak. Maksudnya ya Allah, kalau bukan kita siapa lagi sih yang memuliakan Al-Quran ini kalau bukan kita. Nah sekarang seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan semakin hari kita bisa lebih beradab, karena memang dengan di HP dengan yang mushaf seperti itu punya tata cara adab yang berbeda. Usahakanlah kalau memang berwudu punya wudu untuk menyentuh Al-Quran, membawanya. Jangan sampai kita tidak beradab dengan Al-Quran. Kalau bukan kita siapa lagi? Usahakan Pak ya, kalau memang ada waktu setiap hari luangin untuk baca Al-Quran. Jangan sampai kagak gitu. Ya Allah, pahalanya gede banget. Sayang antum jangan sampai jadi orang berdosa. Apalagi penghafal Quran, paling kagak 1 juz sehari ya, jangan sampai kagak. Itu semalas-malasnya orang, kata Gus Najib, cucu dari Mbah Munawir Kerapyak. Saya pernah didauh, apes-apesnya orang tahfidz Quran sehari sejuz. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان